Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, sub tema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama kita akan mempelajari muatan IPA. Lihatlah gambar hewan yang ada di hadapan kalian. Ya, di hadapan kalian ini ada orang hutan, kemudian harimau, dan juga badak bercula 1. Tahukah kamu jika hewan-hewan ini termasuk hewan yang dilindungi karena kelangkaannya? Alam Indonesia sangat kaya akan keberagaman flora dan fauna. Namun sekarang banyak flora dan fauna yang hampir punah akibat ulah manusia. Lalu apa saja ya penyebab berkurangnya populasi flora dan fauna di Indonesia? Berikut ini adalah penyebab utama berkurangnya populasi flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama adalah penebangan liar. Kemudian pembakaran hutan dan perburuan hewan secara liar. Ketiga hal ini menjadi penyebab utama berkurangnya flora dan fauna di Indonesia. Sekarang lihatlah di hadapan kalian ini. Ada gambar hutan. Hutan ini penuh dengan pepohonan. Bagaimana jika hutan yang penuh dengan pepohonan ini berubah menjadi seperti ini? Ya, berubah menjadi gedung-gedung. Berubah menjadi perkotaan. Ya, tentu saja berubahnya hutan menjadi perkotaan akan membawa dampak buruk bagi lingkungan. Bagaimana nasib hewan dan tumbuhan jika ekosistem seperti hutan ini rusak? Jika terjadi penebangan atau pembakaran hutan, maka yang terjadi berikutnya adalah hutan menjadi gundul. Jika hutan menjadi gundul, akibatnya hewan tidak ada tempat tinggal. Populasi pohon pun akan berkurang. Kemudian yang terjadi berikutnya, karena pembakaran atau penebangan hutan adalah hewan menjadi kekurangan bahan makanan. Selanjutnya, yang terjadi adalah hewan menjadi mati. Nah, di sini akibatnya ekosistem menjadi rusak. Nah, hutan gundul pun dapat berakibat buruk bagi manusia, yaitu jumlah oksigen menjadi berkurang. Berikut ini adalah hewan yang terancam punah di Indonesia. Yang pertama adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini habitatnya di hutan Pulau Sumatera. Kemudian, orang-utan. Orang-utan ini habitatnya di hutan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Berikutnya, badak bercula 1. Habitat dari badak bercula 1 adalah di Ujung Kulon, Banten. Selanjutnya adalah komodo. Habitatnya komodo adalah di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Berikutnya, hewan yang terancam punah adalah gajah Sumatera. Habitatnya di Pulau Sumatera. Selanjutnya, pesut mahakam. Habitat dari pesut mahakam ini adalah di Sungai Mahakam, Kalimantan. Selanjutnya, anoa. Habitat dari anoa adalah di Pulau Sulawesi. Hewan yang terancam punah berikutnya adalah tapir.
Habitat dari tapir adalah di Pulau Sumatera. Hewan lain yang terancam punah adalah burung cendrawasih. Habitatnya di Pulau Papua. Selanjutnya adalah burung kakak tua. Habitat dari burung kakak tua di Kepulauan Nusa Tenggara. Berikutnya, burung jalak Bali. Habitat dari burung jalak Bali adalah di Pulau Bali. Kemudian, monyet hitam Sulawesi. Habitatnya di Pulau Sulawesi. Selain hewan yang terancam punah, ada pula beberapa jenis tumbuhan yang sudah mengalami kelangkaan dan terancam punah. Apa sajakah itu? Tumbuhan yang pertama adalah Rafflesia arnoldi. Habitat dari tumbuhan ini adalah di Lampung, di hutan Sumatera. Selanjutnya, cendana. Habitat dari pohon cendana adalah di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan berikutnya adalah bunga bangkai. Habitat dari bunga bangkai adalah di Pulau Sumatera. Dan juga pohon gaharu. Habitat dari pohon gaharu adalah di hutan Kalimantan. Lalu bagaimana ya cara mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan yang sudah terancam punah? Adakah di antara kalian yang tahu? Ya, yang pertama caranya adalah pembuatan tempat pelestarian hewan dan tumbuhan. Tempat pelestarian hewan dan tumbuhan contohnya seperti cagar alam, kemudian suaka marga satwa, taman nasional, dan taman hutan raya. Cara yang berikutnya adalah membuat undang-undang perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Berikutnya, memberi sanksi bagi yang melakukan perburuan dan penebangan liar. Cara yang berikutnya adalah pengembangbiakan hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Berikutnya, tidak membeli produk dari hewan langka. Berikutnya, membuat ajakan untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan. Dan juga kita dapat mempelajari tentang hewan dan tumbuhan langka agar kita dapat menjaganya. Jadi ini ya beberapa cara untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan. Kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, tahukah kamu apa saja cara perkembangbiakan tumbuhan? Nah, sekarang kita akan mempelajari cara perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama, vegetatif alami. Apa saja ya cara perkembangbiakan secara vegetatif alami? Siapa yang tahu? Ya, cara perkembangbiakan secara vegetatif alami yang pertama adalah umbi akar. Contohnya singkong. Kemudian umbi batang. Contoh dari umbi batang adalah kentang. Berikutnya, akar tinggal atau rizoma. Contoh dari akar tinggal adalah jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, dan lain-lain. Berikutnya, tunas. Contohnya adalah pohon pisang. Selanjutnya, umbi lapis. Contoh dari umbi lapis adalah tanaman bawang merah, dan juga bawang putih. Dan geragih atau stolon. Contohnya adalah tanaman arbe. Berikutnya, perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Vegetatif buatan ini adalah cara perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Contohnya adalah mencangkok. Nah, ini adalah tahapan cara dari mencangkok. Kemudian, stek. Nah, ini tahapan dari stek. Berikutnya, merunduk. Nah, gambar ini adalah tahapan cara untuk merunduk. Selanjutnya, mengenten atau menyambung. Nah, ini ya caranya. Dan juga menempel. Nah, ini cara vegetatif buatan secara menempel atau okulasi.
Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Sekarang kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Nah, bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Nah, sudah selesai membacanya? Nah, sekarang mari kita simpulkan teks yang sudah kalian baca ini. Setelah dibaca, maka kita dapat membuat simpulan dari teks punahnya hewan langka di Indonesia. Ya, kesimpulan dari teks ini adalah kelangkaan hewan di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor memerlukan upaya pelestarian sesegera mungkin agar tidak berujung kepunahan. Simpulan ini selain disampaikan secara tulisan, dapat pula disampaikan secara lisan. Berikut ini adalah aspek dalam menyampaikan simpulan teks secara lisan. Yang pertama adalah simpulan harus sesuai dengan tema teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, sajikanlah informasi penting dalam teks dengan jelas berdasarkan kata kunci dan juga ide pokoknya. Dan yang ketiga, sampaikan simpulan secara santun, jelas, dan tidak berbelit-belit. Setelah menyampaikan simpulan secara lisan, kalian pun dapat menyampaikan komentar. Komentar ini berkaitan dengan simpulan yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Berikut ini adalah aspek dalam menyampaikan sebuah komentar. Dalam menyampaikan sebuah komentar, kalian harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian, komentar atau tanggapan yang disampaikan tidak keluar dari pokok bahasan. Dan juga, kalimat yang disampaikan tidak menyinggung orang lain. Dan, sampaikan komentar atau tanggapan secara singkat, padat, dan jelas. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian ini. Nah, di hadapan kalian ini ada gambar seorang anak yang sedang membantu seekor burung kembali ke sarangnya. Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Sikap yang ditunjukkan oleh anak ini adalah penerapan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini Edo berlaku adil terhadap lingkungan sekitar dan terhadap Tuhan. Perlakuan adil terhadap alam sekitar termasuk menyayangi binatang atau hewan dan juga tumbuhan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Segala tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari hendaknya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan juga kesatuan. Berikut ini adalah penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Penerapannya bisa dalam lingkungan bermain antar teman. Bagaimana ya penerapannya dalam lingkungan bermain ini? Penerapan dari sila yang pertama adalah menghormati teman yang berbeda agama. Kemudian penerapan dari sila kedua, memberikan pertolongan saat teman mengalami cedera ketika bermain. Penerapan dari sila yang ketiga, menjaga kekompakan saat bermain. Penerapan sila yang keempat adalah membiasakan musyawarah saat menentukan kelompok bermain. Dan penerapan sila yang kelima adalah bermain sportif dan tidak melakukan kecurangan. Selain penerapan dalam bermain antar teman, ada juga penerapan dalam interaksi antar warga masyarakat. Contoh penerapannya pada sila yang pertama adalah tidak mengganggu umat lain yang sedang beribadah. Penerapan dari sila yang kedua adalah membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Penerapan sila yang ketiga, mengikuti gotong royong bersama warga masyarakat.
Penerapan sila yang keempat, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Penerapan sila yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Indonesia berada di wilayah ASEAN. Setiap negara ASEAN memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Sekarang kita akan mempelajari muatan IPS. Berikut ini adalah informasi dari negara-negara di ASEAN. Yang pertama, informasi dari negara Indonesia. Bisa kalian baca ya di sini informasi dari negara Indonesia atau negara kita. Berikutnya, informasi dari negara Malaysia. Silahkan dibaca ya. Informasi berikutnya adalah dari negara Brunei Darussalam. Selanjutnya, informasi dari negara Singapura. Informasi berikutnya dari negara Filipina. Selanjutnya, informasi negara Thailand. Selanjutnya, informasi negara Vietnam. Berikutnya, informasi negara Laos. Selanjutnya, informasi dari negara Kamboja. Dan yang terakhir, informasi dari negara Myanmar. Nah, kalian sudah tahu ya informasi-informasi dari negara-negara ASEAN. Apakah kamu pernah membuat patung? Nah, kalian dapat mencoba membuat patung dari tanah liat atau plastisin. Sekarang kita akan mempelajari muatan SBDP. Pembuatan patung sederhana yang paling mudah adalah menggunakan dari bahan plastisin. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat patung sederhana dari plastisin diantaranya adalah kertas gambar, pensil, penghapus, plastisin, dan juga lidi. Berikut ini langkah dari pembuatan patung bahan plastisin. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, gambar pola patung pada kertas. Bentuk plastisin sesuai pola yang kamu buat pada kertas menggunakan jari tangan. Dan tekan-tekan plastisin sesuai bentuk yang kamu inginkan. Yang keempat, rangkai setiap bagian plastisin menjadi bentuk yang kamu inginkan. Dan sempurnakan bentuk dengan menambah detail. Dengan menggunakan alat bantu, misalnya lidi. Mudah ya cara membuat patung dari plastisin? Nah, selanjutnya langkah-langkah mewarnai patung sederhana. Ada beberapa patung yang dapat kita warnai. Berikut ini langkah-langkah untuk mewarnai patung secara sederhana. Bahan yang kita gunakan yang pertama adalah cat akrilik atau cat minyak. Nah, warnanya dapat kalian pilih sesuai dengan selera kalian. Kemudian, yang kedua, koran bekas untuk alasnya. Kemudian air untuk campuran atau minyak. Dan juga patung Nusantara yang telah kering. Peralatannya adalah kuas, baik itu kuas yang besar maupun yang kecil sesuai dengan kebutuhan. Dan juga palet
atau wadah untuk mencampur cat. Langkah pewarnaannya, langkah yang pertama adalah campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air atau dengan minyak secukupnya. Aduk cat tersebut di dalam palet atau dalam wadah. Kemudian, pastikan patung yang akan kamu warnai itu sudah kering secara sempurna. Dan terakhir, warnai patung sesuai dengan seleramu. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.